Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai formulasi teologi dari Kitab Kejadian. Pada video yang ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai perkawinan dan keluarga. Di dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, dan 28, diberikan kepada kita pengajaran kebenaran firman Tuhan mengenai prinsip-prinsip perkawinan dan keluarga. Seperti yang dituliskan di dalam ayat-ayat tersebut, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah ciptaan pribadi, segambar serupa dengan Allah. 3 dimensi ini ada melekat pada Adam dan pada Hawa. Kedua pribadi ini, kedua ciptaan ini, makhluk Tuhan Allah ini, yang diberikan nafas hidup, memiliki tubuh yang khusus, spesial. Keduanya diberkati menjadi pasangan suami istri. Pasangan yang diberkati Tuhan. Laki-laki dan perempuan. Dipersatukan dan menjadi satu. Dalam kesatuan sebagai suami istri. Disinilah terbentuk awal mula kehidupan keluarga. Inilah institusi pertama. Kelembagaan pertama pada umat manusia. Keluarga. Melalui perkawinan. Adam dan Hawa yang setara dan sehakikat, sepadan. Laki-laki 1, perempuan 1, dewasa. Perkawinan ini kita sebut sebagai perkawinan monogami, yang sakral, yang suci, yang mulia. Perkawinan ini adalah perkawinan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Ada 2 tugas penting melalui perkawinan penyatuan Adam dan Hawa. Yang pertama adalah beranak cucu bertambah banyak memenuhi bumi. Beranak cucu bertambah banyak memenuhi bumi melalui perkawinan. Berarti ada hubungan pribadi, ada reproduksi, ada penambahan jumlah manusia melalui perkawinan. Laki-laki diberikan benih, perempuan diberikan rahim. Ketika terjadi konsepsi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan suci, maka ada hubungan intim. Sehingga sel sperma laki-laki berjumpa dengan sel telur perempuan di rahim perempuan dan terjadilah kehamilan. Dan selama kurang lebih 9 bulan 10 hari atau lebih, maka seorang perempuan melahirkan anaknya. Anak dari hubungan suaminya dan ia sendiri dalam berkat Tuhan. Dan melalui proses secara biologis ini, secara natural ini, Tuhan telah mengaruniakan anak dan terus nantinya kemudian anak juga mengikuti pola yang sama. Pada saat terjadi konsepsi laki-laki dan perempuan, suami istri, maka di sanalah Tuhan menyatakan karya penciptaannya yang seterusnya berlangsung secara hukum alam, hukum biologi, hukum yang ada di dalam diri laki-laki dan perempuan. Ini mengatur, menata sedemikian rupa. Sehingga apa yang dinyatakan Tuhan, bahwa beranak cucu bertambah banyak memenuhi bumi, itu terlaksana. Karena Tuhan yang mengendaki beranak cucu bertambah banyak memenuhi bumi. Itu bukan karena kemauan manusia. Jadi ketika manusia itu beranak cucu bertambah banyak, itu kemauannya Tuhan. Itu rancangannya Tuhan. Itu kehendaknya Tuhan. Supaya bumi ini di utara, selatan, barat, timur, dimanapun ada manusia yang berkuasa menaklukkan bumi. Melalui proses perkawinan yang kudus, yang suci ini, maka anak-anak dibentuk menjadi satu kesatuan dalam keluarga inti. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Satu ayah, satu ibu, dan ada banyak anak. Keseluruhan keluarga inti ini menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Dengan itu, maka Tuhan memberikan tugas kedua, yaitu menaklukkan bumi ini, menguasai bumi ini, dan mengelola, memelihara bumi ini. Tugas kedua ini sebagai penata layar. Nah, tugas kedua ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama, melalui perkawinan laki-laki dan perempuan. Melalui hubungan suami istri yang benar-benar diberkati Tuhan. Tapi tugas kedua ini adalah tugas individu, tetapi sekaligus juga tugas keluarga. Tugas individu, tetapi sekaligus juga
tugas keluarga. Mengapa demikian? Karena tiap-tiap orang, Adam, Hawa, dan anak-anaknya, keturunannya, seluruh manusia diberikan otoritas, kekuatan, dan kuasa untuk menaklukkan bumi, untuk menguasai bumi, untuk memelihara bumi. Mengapa perlu ditaklukkan bumi, dikuasai bumi, dan dipelihara bumi? Karena di bumi ini ada ciptaan Tuhan yang lain. Ada materi-materi yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan manusia di bumi ini. Materi itu tidak habis-habisnya diberikan Tuhan kepada manusia. Gas, cair, dan padat. Misalnya udara, air, dan tanah. Semuanya itu harus ditaklukkan, dipelihara, dan dijaga. Sehingga tidak ada kerusakan, kekacauan, dan pencemaran. Betul-betul tidak boleh ada suatu kekacauan di sana. Yang kedua, ada apa di bumi? Karena di bumi ada tumbuhan, ada pepohonan, ada binatang, ada hewan. Dengan pengetahuan, dengan keadilan, dengan kesucian, maka tiap-tiap individu dapat menaklukkan tumbuhan, pepohonan, hewan, binatang untuk kepentingan manusia. Manusia mendapatkan hasil dari bumi. Dengan mengelola sumber daya alam ini, manusia melanjutkan kehidupannya sebagai ciptaan pribadi gambar rupa Allah. Kemudian, bukan hanya itu. Bumi ini menjadi milik yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia. Manusia akan menguasai bumi, menaklukkan bumi. Prinsipnya, yang kedua, secara individu, anak, ayah, ibu, orang tua, kakak adik, semuanya punya tanggung jawab yang sama, yaitu menaklukkan, menguasai, memelihara bumi dan segala isinya. Ketika kita berbicara tentang menaklukkan, menguasai, dan memelihara bumi dan segala isinya, maka diperlukan upaya manusia untuk melakukan suatu penggunaan pikiran, pemanfaatan kerjasama, dan suatu kehidupan bersama. Itulah sebabnya pada tugas yang kedua ini, Tuhan mengatakan bahwa bukan hanya satu individu, tapi komunitas. Keluarga demi keluarga. Satu komunitas demi satu komunitas. Ini menjadi prinsip dasar dari kehidupan manusia di bumi ini. Sehingga manusia secara individu dalam satu keluarga, orang tua dan anak-anak bersama-sama melakukan suatu upaya untuk mengelola bumi. Orang tua mendidik anak-anak dari pengalamannya, dari pengamatan pengetahuannya, dari intuisinya kepada anak-anaknya bagaimana menaklukkan dan menguasai dan memelihara bumi ini. Tanah, air, udara, sumber daya, baik hutan, sumber daya di laut, sungai, danau, dan sebagainya. Ada proses pembelajaran dari orang tua ke alam, dari alam yang memberikan pengajaran, pembelajaran kepada manusia, kepada orang tua, dari orang tua ke anak-anak. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan, sebuah adat istiadat, sebuah pengertian dari budaya. Sehingga manusia pada dirinya dalam satu komunitas, keluarga demi keluarga, membentuk komunitas kelompok, menghasilkan suatu kebiasaan, adat, dan kebudayaan. Menjadi identitas kemanusiaannya. Yang tentu masing-masing tempat berbeda-beda. Di utara, selatan, barat, timur, daerah tropis, subtropis, daerah dingin, dan daerah panas, dan seterusnya. Tentunya ada proses adaptasi, ada proses pembelajaran, ada proses penyesuaian-penyesuaian dengan lingkungan yang ada. Inilah yang seharusnya manusia lakukan. Formatnya sudah jelas. Untuk melaksanakan tugas yang kedua. Maka diperlukan proses pendidikan informal dan formal. Dan di dalam proses pendidikan formal informal yang pra-teoritis dengan praktek-praktek sehari-hari maupun yang teoritis dengan keterampilan-keterampilan yang bermanfaat bagi individu dan kelompok manusia, maka perlu adanya proses pembelajaran. Dan ini keutuhan dari kehidupan manusia. Jadi dalam hal ini, Alkitab telah memberikan prinsip dasar. Prinsip dasar ini diberikan satu hal yang penting, bahwa bagian yang kedua diberikan janji. Janji yang perlu manusia mengetahui. Kalau tugas yang pertama perkawinan itu ada berkat yang diberikan, yaitu anak, cucu, dan keturunan untuk memenuhi bumi sehingga berkomunitas, berkelompok manusia. Untuk yang kedua, yaitu memenuhi bumi, memelihara bumi, menjaga bumi, memanfaatkan hasil bumi dan segala isinya, dikaruniakan yaitu berkat. Itu sebabnya Tuhan di Taman Eden memberikan contoh bagaimana manusia menaati berkat itu.
yaitu dengan mematuhi aturan Tuhan. Dengan mematuhi aturan Tuhan, maka perkawinan menjadi harmonis, menjadi sehat, menjadi kuat. Dengan menaati aturan yang Tuhan berikan, tugas untuk mengelola bumi menjadi lebih baik dan lebih menguntungkan dan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita sudah tahu bahwa seluruh apa yang dikerjakan oleh Allah melalui karya ciptaannya untuk kemuliaannya. Demikian juga ketika manusia menikah, melangsungkan perkawinan dalam keluarga yang menyatu, dalam mengelola dan menguasai bumi, maka di sana ada yang disebut hidup memuliakan Allah. Apa yang saya sebutkan tadi mengenai ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerja. Ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, manusia menerima perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini untuk mengatur dan menata kesungguhan dari manusia dalam melaksanakan dua hal tugas yang utama. Beranak cucu bertambah banyak dan memelihara bumi. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Buah yang lain di Taman Eden itu silakan dimakan, termasuk buah kehidupan. Tetapi ternyata manusia dengan sengaja melakukan kejahatan. Manusia tidak sungguh-sungguh menaati Tuhan. Adam dan Hawa, pasangan suami istri, sebelum beranak cucu, sebelum memiliki keturunan, ternyata pasangan suami istri ini memberontak kepada Tuhan Allah. Menolak pengaturan Tuhan, menolak ketentuan yang Tuhan karuniakan, membatalkan perjanjian kerja, sehingga sungguh berdampak dan berakibat fatal bagi kehidupan manusia. Yang semula pasangan suami istri ini saling menopang, sepadan, seia sekata, ketika berdosa, ketika memberontak kepada Allah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika dihadapkan ke hadapan Tuhan yang Maha Adil, ternyata Adam dan Hawa sama-sama tidak mengakui kesalahannya. Ini hal yang fatal dalam hubungan suami istri. Saling menyalahkan dan mencari pihak lain yang disalahkan. Kalaulah kedua pasangan ini mengakui kesalahannya dan menyadari kekeliruannya, maka berbeda hasil dari kondisi manusia saat ini. Tetapi tidak demikian. Manusia yang merasa diri bebas, punya otoritas, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya satu sikap mandiri, akhirnya benar-benar jatuh parah. Pasangan ini tidak lagi harmoni. Pasangan ini menjadi pasangan yang tidak lagi betul-betul mau sepadan, mau melaksanakan kehendak Tuhan Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Akibat dari pemberontakan kepada Allah, manusia berdosa, mati, terpisah dari Allah. Manusia mati dalam kerohaniannya. Manusia akan mengalami kematian, terpisah fisik dari jiwanya. Manusia punya tatanan yang sudah rusak, arahnya, strukturnya, dan terjadi kekacauan. Manusia tidak mampu total lagi untuk datang kepada Tuhan. Nah, ini akibatnya dari keberdosaan manusia. Sementara dalam hubungan suami istri, tadi saya sudah katakan terjadi ketidakharmonisan. Mereka membela diri, mereka menyalahkan pihak lain. Adam dan Hawa. Tuhan menyatakan penghukumannya. Selain diadili, juga dikatakan susah payah mencari nafkah di bumi ini. Susah payah melahirkan anak-anak. Perempuan ingin menguasai laki-laki. Laki-laki yang memang diberikan otoritas untuk memimpin dan membimbing perempuan sebagai istrinya, ternyata melakukan kekuatan fisik dan melakukan tindakan yang bersifat menaklukkan sesama manusia. Tidak mau membangun kerjasama. Jadi disinilah terjadinya awal dari keretakan hubungan suami istri dan posisi laki-laki dan perempuan. Yang semula bersama-sama membangun kehidupan keluarga untuk menaklukkan bumi. Tapi apa dampaknya? Bukan hanya keluar dari Taman Eden, tetapi juga mengalami kesulitan. Bagaimana manusia berupaya untuk mencari, menemukan kehidupannya di bumi ini. Menikmati sumber daya yang ada. Tapi susah payah. Dan bukan hanya itu. Lembaga perkawinan yang semula adalah monogami. Satu laki-laki, satu perempuan. Karena keberdosaan manusia bergeser. Inginnya laki-laki menguasai perempuan. Inginnya laki-laki menaklukkan perempuan. Dan ingin supaya perempuan-perempuan
dapat dikuasai dan melahirkan anak-anaknya, menguasai bumi untuk kepentingan personal, individu, bukan kepentingan bersama. Maka terbentuklah model perkawinan yang menyimpang dari rancangan Tuhan. Perkawinan poligami, perkawinan poliandri, perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan perkawinan yang sangat menajiskan manusia dengan makhluk lain. Dan tentulah penyimpangan kejahatan ini disebabkan karena manusia sudah berdosa. Dan ini terjadi sampai saat ini. Kita bisa menyaksikan, bahkan dengan bangga manusia mengekspos. Ada yang melekatkan model-model perkawinan itu dengan keyakinannya, ada yang melekatkan model-model perkawinan itu dengan kebebasannya, ada yang melekatkan model-model perkawinan itu dengan istilah-istilah humanitasnya. Semua upaya pembelaan diri atas apa yang dilakukan manusia adalah bukti buah dari keberdosaan manusia. Apalagi poin yang kedua, kita bisa menyaksikan dengan manusia tidak melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Manusia tidak bersama-sama, berkolaborasi, bekerja sama, menguasai bumi, menaklukkan bumi, memelihara bumi. Maka terjadi persaingan, kompetisi untuk menaklukkan bumi. Akhirnya menaklukkan sesama manusia. Akhirnya terjadi peperangan antar sesama manusia untuk menguasai wilayah bumi, menguasai satu tempat. Maka terjadi peperangan. Peperangan dalam keluarga, peperangan dalam komunitas, peperangan antar etnis, antar bangsa, antar negara, antar kerajaan. Dengan satu tujuan, ingin menguasai, ingin menaklukkan. Tapi sesungguhnya kan ingin menaklukkan harusnya bersama-sama, tetapi ini tidak. Selain itu, dampak dari ingin menaklukkan dan menguasai bumi tanpa memperhatikan lagi proses pembelajaran, pemeliharaan bumi, maka terjadilah eksploitasi bumi tanpa pemeliharaan. Dan terjadi suatu peningkatan teknologi yang digunakan. Hutan dibabat habis, dibakar, dihancurkan. Bahkan kita lihat polusi udara, polusi air, pabrik-pabrik. Itu bagus, ada pengetahuan dan teknologi. Tetapi tidak ada pemeliharaan. Terjadi kekacauan. Ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah. Bukan hanya itu, ada pencemaran moralitas. Sehingga terjadi tatanan yang kacau balau, yang rusak parah. Selain perkawinan tadi sudah menyimpang dari rancangan Tuhan, pengelolaan bumi pun sudah menyimpang dari rancangan Tuhan. Inilah faktanya. Bagaimana Abel dibunuh oleh Kain. Bagaimana orang-orang di zaman Nuh yang melakukan kejahatan. Di zaman Abraham melakukan satu perkawinan sejenis. Yaitu zamannya di mana ada di tanah Sinear. Ada orang-orang yang juga melakukan kejahatan, peperangan, penindasan, dan hal-hal yang buruk lain. Terjadi contoh-contoh hidup yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita bisa mempelajari dari kehidupan Yakub, bagaimana ia dengan terpaksa, dengan keadaan yang sebagaimana keadaannya, akhirnya menikah dengan Leah, menikah dengan Zilpa dan Bilha, padahal yang dicintai hanya Rahel. Tetapi sistem yang sudah dicemari dosa mengakibatkan ia harus menikah, punya istri, punya pasangan, lebih dari satu perempuan, 4. Terjadilah perkawinan yang disebut poligami. Apakah Tuhan perintahkan demikian? Tentu tidak. Tetapi mengapa Tuhan izinkan terjadi poligami? Ini menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan yang menarik, penting untuk kita pikirkan. Karena memang Tuhan memberikan pengizinan, tapi Tuhan tidak mengendaki. Tuhan mengendaki manusia kembali kepada kebenaran. Manusia di satu sisi diberikan kebebasan, di pihak lain manusia ingin melawan, memberontak kepada Tuhan. Maka dari 12 suku Israel, kita bisa mengetahui anak-anak yang mana yang akhirnya mengembalikan dirinya kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Kita lihat Yusuf dan bagaimana anak-anaknya. Dan seluruh kehidupan Israel, kehidupan Ishak, kehidupan Abraham, kehidupan Nuh, kehidupan daripada Adam. Seluruhnya yang sudah ada di dalam keberdosaan itu, kita bisa mengetahui bahwa perkawinan dan keluarga itu menjadi pergumulan hidup setiap orang di segala zaman. Sekarang kita menyaksikan yang namanya perceraian, perselingkuhan, dan perkawinan dengan boneka atau buatan manusia. Betapa miris kemanusiaan kita makin lama makin digerus. Sudah berpasangan suami istri masih berselingkuh, masih melakukan perzinahan, masih melakukan suatu tindakan perceraian. Diceraikan karena keinginan awan nafsu, keinginan daging. Padahal Tuhan mengendaki tidak boleh ada perceraian kecuali salah satu pasangan meninggal. Ini fakta. Jadi kemanusiaan kita memang makin rapuh. Tetapi kita bersyukur ada contoh dari Abraham. Semula memang Abraham dan Sarai
yang dipanggil Tuhan Abraham bersama istrinya Sarai pergi ke Haran, lalu pergi ke tanah Kanaan. Beserta dengan dia ada Tera ayahnya yang meninggal di Haran, dan Lot ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan, Lot pergi ke Sinear, ke dekat Sodom Gomora, tempat orang-orang yang melakukan perkawinan sejenis, orang-orang yang melakukan kejahatan di sana. Dan Abraham, awalnya seperti yang dijanjikan Tuhan, ingin punya anak, diberikan anak banyak, tapi apa yang terjadi? Abraham berpikir, ya sudahlah, melalui Eliezer, tidak kata Tuhan, melalui Ismail, dari hubungan dengan Hagar, Tuhan katakan tidak. Hagar itu budak, Ismail anak budak, bukan anak perjanjian. Maka bukan disebut anak sulung, walaupun secara biologis anak sulung, tapi bukan anak perjanjian. Sarah melahirkan Ishak, anak sulung, anak satu-satunya. Bukan disebut anak satu-satunya dari keturunan Abraham, tapi anak satu-satunya dari Sarah, karena Ishak adalah anak perjanjian. Setelah meninggal Sarah, dan tentu Hagar, budak perempuan itu, bersama Ismail, anak budak itu, tidak lagi bersama dengan Abraham. Sarah sudah meninggal. Abraham menikah lagi dengan keturah dan punya keturunan. Tetapi walaupun Abraham punya keturunan dari Hagar maupun dari keturah, yang menjadi garis keturunan Abraham adalah Ishak. Inilah yang melahirkan nanti Esau dan Yakub. Dari Yakub ini ada 12 suku Israel. Jadi dari sini kita melihat bagaimana cara Tuhan memberikan pengajaran tentang perkawinan dan menaklukkan bumi. Sehingga kita belajar dari mula pertama bagaimana Abraham diberikan keturunan dan keturunannya menaklukkan daerah Kanaan menjadi tempat tinggal mereka. Tapi itu belum selesai, karena dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, kitab Yosua, sampai kitab Hakim-Hakim, dan akhirnya dalam kitab Raja-Raja, masih panjang perjalanan untuk apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, bahwa keturunannya akan menguasai tanah Kanaan. Inilah proses perjalanan panjang manusia, dengan perkawinan dan tugas mengelola bumi. Kiranya dengan pemikiran teologis yang saya jelaskan kepada kita sekalian, saudara-saudara yang mempelajari bagian ini secara kronologis dan prinsip-prinsip dasarnya, maka kita mengambil kesimpulan pemikiran teologis. Yang pertama, perkawinan yang dikehendaki Tuhan adalah perkawinan monogami. Tuhan menolak poligami, poliandri, sejenis, dan yang lain. Yang kedua, Tuhan menghendaki melalui perkawinan dan keluarga yang benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, keluarga-keluarga ini akan menguasai, memelihara, dan mengelola bumi sebagai penata layan, baik secara individu, komunitas, baik suami maupun istri. Yang ketiga, Tuhan tetap menuntun manusia sekalipun sudah berdosa, sekalipun manusia itu jahat di hadapan Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Ada orang-orang yang secara khusus dipanggil, secara khusus untuk menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah umat manusia yang berdosa. Dan yang terakhir, mari kita ikuti jejak Abraham yang bersedia hati, menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Bagaimana ia dibentuk, diperlengkapi, dipersiapkan, menjadi teladan bagi manusia untuk hidup menurut kehendak Allah. Kiranya dengan pembelajaran ini, kita sekalian, saudara-saudara, dapat mengerti dengan baik apa yang sudah disampaikan dalam video ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.